Halo anak-anak, apa kabar nih semuanya? Masih semangat untuk belajar? Kita akan belajar bersama-sama di video pembelajaran. Nah, kali ini kita belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran keempat dan kelima. Mari kita belajar. Udin dan keluarga berkumpul di halaman rumah. Mereka menyaksikan indahnya bulan purnama. Bulan purnama mulai tampak tepat pukul 8 malam. Udin dan kakak bermain bersama. Mereka bermain dengan gembira. Berikut percakapan ibu dengan kakak Udin. Hati-hati bermainnya ya nak. Walaupun terlihat terang, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Hati-hati juga ketika berjalan. Duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati. Ucap ibu. Iya bu, kami akan berhati-hati. Kami juga tidak akan bermain jauh-jauh, hanya di sekitar rumah saja. Ucap kakak Udin. Dari percakapan antara ibu dan kakak Udin, dapat kita simpulkan bahwa kakak Udin anak yang patuh terhadap orang tua, karena kakak Udin mendengarkan perintah dari ibu untuk berhati-hati bermain. Hayo, siapa yang masih ingat penggunaan tanda titik dalam sebuah kalimat? Tanda titik digunakan di akhir setiap kalimat. Coba perhatikan kalimat berikut. Yang pertama, duri dan pecahan bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati. Yang kedua, kami juga tidak akan bermain jauh-jauh. Yang ketiga, Syifa selalu berangkat ngaji pukul 2 siang. Yang keempat, Alisa suka sekali bermain boneka. Yang kelima, Habib anak yang rajin. Dari semua kalimat tersebut, coba perhatikan. Terdapat tanda titik di akhir kalimat. Nah, sekarang coba amati dan simak teks percakapan berikut. Siti, halaman ini masih kotor dan tergenang air. Kita harus membersihkan dan mengeringkannya. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Udin, betul, halaman ini harus bersih dan kering agar tidak licin. Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Dayu, ide yang bagus. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Siapa yang punya? Benny, di rumahku mungkin ada. Biar aku ambil sebentar ya. Mudah-mudahan ada ya. Coba, mengapa sih tempat bermain harus bersih dan kering? Ya, supaya Udin dan teman-temannya bisa bermain di halaman tersebut agar tidak licin. Nah, yang kedua, apakah tindakan Udin dan teman-teman sudah benar? Iya, tentu sudah benar. Karena sebelum kita bermain di suatu tempat, kita harus membersihkan tempat tersebut supaya kita bisa bermain dengan nyaman. Berikut kutipan percakapan Udin dan teman-teman. Yang pertama, bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Yang kedua, bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Yang ketiga, di mana kita mendapatkan alat pel karet? Yang keempat, siapa yang punya? Nah, kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat tanya. Nah, kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu.
Di setiap akhir kalimat tanya selalu diakhiri tanda tanya. Kalimat tanya menggunakan kata tanya seperti siapa, apa, bagaimana, kapan, dan di mana. Masih ingatkah kamu tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu? Masih ingat jugakah kamu dengan panjang pendek nada pada lagu? Nah, perhatikan teks lagu Bulan. Tanda lebih dari berarti tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Sedangkan tanda kurang dari berarti tekanan nada lemah. Apakah kamu masih ingat cara membaca jam? Coba perhatikan gambar jam berikut. Ingat kembali ya pelajaran sebelumnya. Jarum pendek menunjukkan jam. Jarum panjang menunjukkan menit. Sedangkan jarum panjang yang tipis dan bergerak cepat menunjukkan detik. Coba siapa yang tahu pukul berapakah itu? Ayo perhatikan bersama-sama. Jarum pendek menunjukkan angka 10. Jarum panjang menunjukkan angka 12. Maka dibaca pukul 10. Kemudian ditulis pukul 10.00. Nah, untuk menambah pemahaman anak-anak, mari kita berlatih. Yang pertama, jarum pendek menunjukkan angka 5. Jarum panjang menunjukkan angka 12. Maka dibaca pukul 5. Ayo tebak, ditulisnya angka berapa ya? Iya, ditulis 5.00. Yang kedua, jarum pendek menunjukkan angka 6. Jarum panjang menunjukkan angka 12. Maka dibaca pukul 6. Ada yang tahu ditulis pukul berapa? Ya, ditulis 06.00. Simak teks berikut. Berolahraga bersama siswa kelas 2. Siswa kelas 2 SDN 24 Biaro akan bermain kucing-kucingan. Mereka berlatih gerakan menekuk lutut. Tujuannya untuk melatih kekuatan otot paha dan kelenturan kaki. Ada 2 gerakan menekuk lutut. Yang pertama, gerak jongkok penuh, dan yang kedua, gerak jongkok setengah. Setelah berlatih menekuk lutut, mereka bermain kucing-kucingan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Namun, mereka tetap bermain bersama-sama. Mereka selalu menjaga persatuan, karena persatuan dibutuhkan dalam keragaman, agar hidup menjadi aman dan damai jika bersatu. Untuk melakukan permainan kucing-kucingan ini dapat dilakukan di darat dan juga di air. Berikut cara melakukan permainan. Yang pertama, semua pemain melakukan hom pimpa. Yang kedua, pemain yang kalah akan menjadi kucing. Kucing bertugas sebagai pengejar. Yang ketiga, untuk menghindari kucing, setiap pemain harus jongkok. Jika pemain sudah berjongkok, kucing tidak boleh menyentuh. Yang keempat, pemain yang berdiri dapat membangunkan pemain yang jongkok. Dan yang terakhir, jika pemain tersentuh sebelum berjongkok, maka
ia menjadi kucing. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak semua bisa mengerti apa yang disampaikan. Jangan lupa untuk terus berlatih, belajar agar menjadi anak yang pintar dan cerdas. Serta jangan lupa selalu jaga kesehatan, hidup bersih, dan menjaga keselamatan dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye bye.